Gini kan, potongan 2 itu saya gambarkan ya. Kan gini. Begini. Ini ada gitu. Terus ada gitu ya. Terus potongan 2-nya gini kan. Nah, potongan 2 kanan, ini kanan dan kiri. Pertanyaannya, X-nya mau dari sini gitu kan? Ataukah dari, nah gitu. Jika X yang saya ambil mulai dari kiri, ya, mulai dari kiri, maka sebetulnya X itu nggak apa-apa sebetulnya, berarti X di titik X sama dengan 0 di titik B kan, gitu ya. Jadi X sama dengan 0 itu di titik B. Nah, kemudian X sama dengan 5 di titik C. Ya, tapi perhatikan, ya, perhatikan X sama dengan 0 di titik B itu apabila gini loh, pergerakannya kan saya gambarkan di bawah. Pergerakannya itu gini. Yang saya bagi itu adalah ini, yang saya potong, ya. Yang saya potong adalah itu. Jadi, jikalau X sama dengan 0-nya, saya lihat dari potongan kanan itu X sama dengan 0-nya bisa jadi kalau saya memotongnya di hampir sini gitu ya, kira-kira ya. Nah, kalau X sama dengan 0-nya di hampir dekat-dekat dengan B. Nah, X sama dengan 5-nya berarti di hampir dekat-dekat dengan C. Kira-kira begitu logikanya. Oke? Logikanya begitu. Nah, jika saya mulai X sama dengan 0-nya itu berada di sini, ya, X sama dengan 0-nya berada di sini. Nah, kita buktikan kalau seperti itu, maka X-nya begini. X-nya, gambaran saya menjadi, ini adalah 20 ton, ya. Sementara X-nya begini. Nah, ini adalah D, kan persamaannya sama aja gitu kan. M, berarti D sama dengan, untuk kasus yang ini, D sama dengan 20 ton, dan M-nya sama dengan 20
minus 20 minus 20x. Nah, tetapi masalahnya x sama dengan 0-nya itu kenapa menjadi, ya kan? X sama dengan 0-nya, perhatikan, itu akan menyebabkan M-nya menjadi 0, gitu. Tapi justru X sama dengan 5-nya justru menyebabkan, perhatikan, seakan-akan ya, M sama dengan, supaya nggak salah ini, M sama dengan malah min 100. Nah, kenapa logikanya ini salah gitu? Kenapa justru yang di X sama dengan 0, M-nya 0, padahal harusnya di X sama dengan 0 tadi, berdasarkan potongan kiri, harusnya minus 100, ini kan kebalik. Artinya apa? Pada saat 20 ton ini, ya, di ujung sini, di ujung titik C, itu dia menjauh dari nilai titik B. Dia menjauh dari titik B. Nah, sehingga kalau misalnya X-nya itu dia bergeraknya dari titik B, perhatikan ini, kalau kita mau aja bikin X-nya mulai dari titik B, maka titik 0 itu berada di perletakan sendi, ya, berada di perletakan sendi ini di sini, jika X sama dengan 0-nya. Dan tidak sesuai dengan kaidah di mana kita melihat bahwa ini potongannya begitu, jadi harusnya kalau X sama dengan 0 ada di titik B, kita mengambil sisi potongan kiri, bukan sisi potongan kanan. Kalau dari sisi potongan kiri, ya, nggak apa-apa kita mengambil X sama dengan 0, tetapi sisi potongan kiri yang kita ambil itu baru betul. Jadi gambarnya, saya mengambil gambaran yang ini, ya, saya mengambil gambaran yang itu. Nah, maka X sama dengan 0-nya bisa di sini, bisa di sebelah kiri. Boleh kalau seperti itu, tetapi kan jadi complicated karena di sini logikanya nggak jalan ini. Yang ini logikanya nggak jalan. Nah, logikanya dia nggak jalan. Jadi ini logika yang salah. Tapi logikanya akan jalan apabila saya membuat yang seperti ini, di mana bergeraknya X itu di sini. X itu mulai dari ini, baru betul. Karena X sama dengan 0 di sini. Nah, seperti itu. Jadi, boleh apabila potongannya yang dilihat adalah potongan yang sebelah kiri. Nah, ini seperti ini baru betul. Karena pergerakan X-nya mulai dari sini, mulai dari B menuju ke arah C. Sehingga agak complicated kalau kita mengambil gambar yang sebelah kiri, karena di sini sudah ada 5 ton. Nah, jaraknya terhadap potongan adalah ke sini. Nih, jaraknya adalah ke sini. Di mana ini jaraknya di sini 2,5 meter. Nah, gini, ditambah X. Nah, sementara kalau X sama dengan 0, cocok dia. Kalau X sama dengan 0, dia berada di sini, dia berada di titik B. Nah, gitu. Kalau X sama dengan something, ya dia bergerak mulai ke titik C, gitu. Jadi ini cocok kalau untuk X sama dengan 0, kita mengambil potongan kiri, ya. Tapi kalau X-nya mulai sama dengan 0 di di C, ya, maka kita mengambil yang potongan kanan. Jadi begitu kita membelah struktur tersebut, ya, begitu kita membelah sebuah struktur, misalnya strukturnya apa, begitulah ya, panjang terdiri dari, ya, misalnya begini, misalnya saja begini, ya. Maka begitu kita potong itu struktur, maka kita akan melihat sisi kiri dan sisi kanannya, sehingga X-nya bisa begitu dan X-nya bisa gitu. Kira-kira begitu jawabannya. Kalau untuk mempermudah analisa. Soalnya kalau kita mau mulai dari X-nya sama dengan 0 di sebelah kiri, ya kita lihat aja yang potongan kiri karena bergeraknya mulai dari sisi sebelah kiri. Kira-kira itu jawabannya, ya. Ya, Bu. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan?
Tanya, Bu. Ya. Jadi potongan itu di sembarang X gitu, Bu. Ya, pokoknya dia Oh. berada di titik yang mau kita sama daerah tersebut adalah daerah yang tidak ada lonjakan, daerah yang merupakan daerah yang selalu sama dari belakang sampai ke depannya. Contohnya, ini adalah daerah yang selalu sama dan tidak ada lonjakan lagi karena di sini hanya dibatasi oleh ini adalah lonjakan perletakan dan ini adalah lonjakan perletakan, maka ini adalah daerah yang regionnya sama dan kita melakukan pemotongan di situ. Tapi kalau ini yang sebelah kanan, nah ini ada daerah yang sifatnya sama, ada lonjakan di sini. Ada lonjakan di sini, tapi daerah sini adalah sifatnya sama. Jadi kita melakukan pemotongan di sini. Nah, sehingga potongan itu jadi berapa banyak seperti yang sudah saya jelaskan. Apabila saya mempunyai potongan yang apabila saya mempunyai beban yang aneh-aneh gitu, jadi saya punya seperti ini. Di sini beban meratanya sampai sini aja. Gitu kan? Kemudian di sini ada beban segitiga. Gitu kan? Dan di sini ada gaya dan di sini ada gaya dan di sini ada gaya. Sehingga kalau kita perhatikan daerah sini adalah daerah yang sama, mirip. Daerah sini adalah daerah yang mirip. Dan ini nggak bisa ini dijadikan satu. Karena dia terdiri dari daerah yang ini dan daerah di sini. Karena spike-spike-nya gangguannya adalah ini. Kita kasih tanda apa saja gangguannya di situ. Satu, gangguannya adalah ini. Kedua, gangguannya adalah ini. Ketiga, ada gangguan lagi di sini. Keempat, ada gangguan lagi di sini. Kelima, ada lagi gangguan di sini. Dan kita menghindari gangguan-gangguan tersebut dengan cara kita lakukan pemotongan daerah mana itu yang mengalami gangguan dan tidak ada gangguan lagi, yang mirip adalah daerah ini. Nah, karena di sini disturbance-nya di sini. Terus kemudian daerah sini itu mirip, maka ini kita mempunyai potongan yang kedua. Daerah sini mirip, kita punya potongan yang ketiga. Daerah sini adalah daerah segitiga yang kita kenal. Oke, kita potong. Kemudian daerah sini lagi, kita potong. Daerah sini lagi, kita potong. Kita menghindari lonjakan-lonjakan itu, jadi total saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hore, ada 6 potongan. Seperti itu. Ya. Nah, masalah mau dilihat ditinjau dari sisi kiri atau sisi kanan, yaitu tadi kita harus konsisten. Misalnya yang mau ditinjau adalah potongan 3 seperti ini. Kita meninjau potongan 3 ya. Potongan 3 kita tinjau. Maka yang kita ambil, betul-betul yang kita ambil adalah ini. Dengan X dari kiri dan yang ini dengan X dari kanan. Oke? Jelas? Ya. Masih kadang bingung kalau tentukan potongannya, Bu. Kalau bebannya banyak. Ya, jadi kalian harus melihat mana gangguannya. Nah, ini gangguannya ini, gangguannya ini, gangguannya ini, gangguannya ini, gangguannya ini. Maka kita mengambil mana yang paling seragam. Ini juga potongan yang ketujuh. Sorry, ini ujung juga ada tuh ya. Ujung juga ada. Nah, ini adalah potongan yang ketujuh. Sekarang saya mau tanya kepada kalian. Jika saya punya balok yang begini. Oke. Terus di sini ada yang di dalam dan di sini ada roll. Ini adalah status tertentu. Ya. Dan saya punya seperti itu. Dan saya punya begini. Ya. Ini saya perpanjang. Dan saya punya
merata. Nah gitu, saya punya merata di pojok sini. Dan saya juga punya merata sedikit di sini. Nggak sampai ke sana, cuman segini aja. Oke. Saya kasih tanda di situ, ini adalah titik A. Saya kasih tanda di mana ada beban-bebannya. B, terus kemudian C, D. Saya beri tanda sesuatu yang aneh-aneh di situ. S. Kemudian ini adalah titik E di dalam baloknya. Kemudian ini adalah titik F. Ini adalah titik G. Dan ini adalah titik H. Nah, kira-kira bagaimana kita memotongnya gitu ya. Jadi antara A sampai B perlu dipotong nggak? Perlu. Oke, saya kasih tanda ini potongan 1. Kemudian mana lagi yang harus saya potong? BC. BC, karena BC sudah aman ya lonjakan. Oke, berarti balok saya ini sudah saya sapu, ini sudah saya sapu, sudah saya sapu, sudah sampai sini. Sudah saya kenali. Dengan potongan 1, saya akan mengenali AB. Dengan potongan 2, saya akan mengenali BC. Sementara CD saya kenali dengan cara saya potong lagi di sini. Saya akan mengenali daerah CD. Ya. Kemudian DS. DS. DS atau DE. Kita perhatikan DS atau DE. Nah, S di sini adalah sendi dalam di sini. Hinge, sendi dalam. Sehingga di situ terpaksa harus kita kenali daerah DS dulu. Karena S itu merupakan sendi dalam, dia membuat sesuatu yang tidak seragam di situ. Jadi harus kita potong juga, ini ada potongan 4. Oke, kita kenali sampai DS. Kemudian antara S sampai F sampai H, kita pelan-pelan kita jalan ini. Di sini ada E ya, ini jalan lagi nih. Nah, saya mengenali di sini karena di sini ada E. Maka saya punya potongan 5. Dari E ke sini jalan lagi. Loh, kok ada F? Ini nggak bisa langsung sampai G karena E dengan F itu di situ ada gangguan di mana di situ ada F adalah peletakan roll. Jadi ada gangguan peletakan roll di situ kita punya potongan yang ke-6. Kemudian gerak lagi, apakah F sampai dengan H langsung nggak bisa? Ternyata karena ada G itu berhenti di situ ada lagi beban merata. Jadi di sini saya punya potongan 7. Dan G sampai H di situ adalah sesuatu yang konstan, kondisinya saya punya 8 potongan. Kira-kira seperti itu gambarnya. Jadi meskipun kita punya sesuatu yang seperti ini pun ya, yang begitu. Nah, gitu padahal ya. Beda sama beda ini. Ini A, ini B, H, B, C. Sorry, ini ABC juga. A, lihat punya B, C, D. Ya, kita lihat ABC yang sebelah kanan. Kita lihat ABC yang sebelah kanan. Di situ ada beban T di sini yang menyebabkan AB tersendiri, BC tersendiri. Karena di sini ada pemisahnya adalah beban T, sehingga saya punya potongan 1 dan saya punya potongan 2. Tetapi bagaimana dengan ABD yang sebelah sini? Ya, sama di sini. Itu saya punya potongan 1. Di sini ada gangguan di B. Jadi di sini ada gangguan lagi di C. Maka berhenti sampai C. Berhenti sampai C saya punya potongan 2. Nah, C sampai D nggak ada beban. Mau diterusin nggak? Ya, karena C sampai D itu juga sesuatu yang berbeda. Di sini roll, di sini bebas gitu. Sehingga kita potong lagi di sini. Juga. Jadi beda antara C
sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Dimana kalau sisi sebelah kiri ada ininya ya, ada overstack-nya di sini. Nih, sementara di sini nggak ada. Jadi di sini harus dipotong lagi. Kalau enggak tidak akan dikenali ini CD. Harus dipotong supaya kita kenali. Jadi kita mau mengenal, melakukan bedah anatomi struktur ini, kita melakukan bedahnya, maka gaya dalam di sini untuk mewakili daerah AB. Untuk mewakili daerah BC kita potong. Untuk mewakili daerah CD kita potong lagi. Udah jelas ya? Iya, Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Bu, permisi mau tanya. Ya. Tadi kan di gaya lintang itu nilai maksimumnya 22,5 ya Bu ya. Tapi kan 22,5 itu negatif Bu. Apa tanda positif negatif itu tidak diabaikan gitu Bu? Ya, karena gaya lintang itu ya, oke, saya jelaskan. Ini balok ya. Terus kemudian dia dikasih geser di situ. Ini saya punya balok. Gitu. Dia dikasih geser di sini, maka balok tersebut akan mengalami sliding di sini ya. Patah di sini ya. Jadi di sini mungkin begitu. Terus yang di sini patah baloknya di situ. Nah, jadi kalaupun ada lagi apa namanya gini, ya ini nanti begitu baloknya. Nah, jadi baloknya bisa kita gambarkan di sini, dan di sini. Nah, kerusakan balok tersebut ya, kerusakan balok tersebut, baik dia merusaknya begini gitu, atau dia begini, kemudian begitu, nah, sama saja ya kerusakannya bahwa dia mengalami lintang atau geser, baloknya mengalami geser, dan geser tersebut baik ke arah sisi bawah maupun sisi atas, sifat merusaknya sama, sehingga di sini kita melihat mana yang paling besar. Jadi di sini kan 22,5 ton ya, 22,5 ton ini lebih besar ya, lebih besar daripada 20 ton. Tapi ini sifatnya negatif dan ini sifatnya positif ya. Nah, positif dan negatif ini berbeda tanda, tetapi tingkat kerusakannya digeser ke atas atau digeser ke bawah. Pintu ya kamu buka dengan cara menggeser ke kiri dan menggeser ke kanan, yang penting dia terbuka gitu kan ya, artinya gitu. Geser ke kiri atau geser ke kanan, pokoknya dia terbuka, dia tergeser, maka mana gaya geser yang paling besar yang menyebabkan bukaan yang paling besar. Nah, khusus untuk gaya lintang inilah yang paling besar. Tapi kalau untuk momen nggak bisa begitu ya. Kalau untuk momen nggak bisa begitu, karena untuk momen itu untuk yang seperti ini bebannya seperti itu dan seperti ini bebannya seperti itu. Nah, ini akan menyebabkan momen yang positif. Momen yang positif karena serat atasnya tertekan. Tapi ini akan menyebabkan momen yang negatif karena serat atasnya tertarik. Jadi ini momen yang negatif. Jadi kalau misalnya ada satu balok yang mengalami pembebanan sedemikian rupa, misalnya begitu, merata semua terus aja ya, merata semua terus saja, maka bidang momennya kalau saya gambarkan, semuanya kuadratis ya. Ini memerlukan keterampilan kalian untuk bisa menggambarkan yang seperti ini
akan semakin canggih kalau sudah mengerjakan soal-soal yang banyak ya. Jadi tahu ini mana yang positif, mana yang negatif. Jadi saya ngoreksi pekerjaan kalian, misalnya dari awal sudah saya lihat gambarnya ada salah, ya salah berarti. Nah kayak gini gambarnya harus itu, karena di sini momennya positif, di sini momennya negatif. Jadi balok tersebut kalau kita lihat ini nggak boleh bergerak karena dia roll, ini nggak boleh bergerak karena dia sendi, maka nanti baloknya akan mengalami bentukan gini, yang di sini melengkung begitu terus dia terbalik gitu. Ya, jadi beda di sini harus dinyatakan momen maksimum positifnya di mana di sini, misalnya di sini di X1 berapa gitu, nggak tahu, bukan di tengah-tengah ya, harus dicari nih di X1. Terus di sini momen ini adalah maksimum yang negatif gitu, seperti itu. Jadi di manakah momen positif yang max, di manakah momen negatif yang max, nah, berapa terus kemudian di mana, dicari, dikasih tahu X-nya mana, X-nya mana, X-nya mana, di mana X-nya, di sebelah mana X-nya, dan besarnya berapa parameter. Kira-kira begitu jawabannya. Ada lagi nggak pertanyaan? Bu, maaf saya mau bertanya. Yes. Kan biasanya kita dari contoh-contoh yang Ibu berikan N-nya sama dengan 0 kan. Kalau seandainya ada nilai N-nya, menggambarkannya gimana ya, Bu? Kalau ada nilai N-nya, menggambarkannya gimana? misalnya gini, misalnya saya punya ini kan, misalnya saya punya balok begini, yang gampang tadi aja ya, yang gampang aja ya, yang gampang ini ya, itu terus kan ada P di sini kan, nah ada P, terus di sini ada H gitu ya, tuh, maka di sini saya punya L/2, ini P/2, ini P/2 H ya, kan dipotong di sini kan, dipotong di sini, potong di sini dan potong di sini gitu kan. Pada waktu dipotong di sebelah kiri potongan 1, dipotong di sebelah kiri potongan 1 kan kita menemukan N, kita menemukan N, gini aja kan gampang. Ini ada H, ini ada P/2, ada ini sama dengan peletakan di A gitu kan, ini sama dengan PA. Nah ini kan jadi ada N gini kan, Iya. ini, nah berarti kan N1 negatif kan, N1-nya negatif nih ya, Iya. ya kan, negatif karena ini sigma horizontal ya sama dengan 0 ya. Iya. Sigma horizontal sama dengan 0. Maka N1 sama dengan minus H. Nah, sekarang potongan 2. Potongan 2 saya ambil yang kanan aja, males banget yang sebelah kiri. Saya ambil yang kanan aja. Di sini kan ada P/2. Sebelah kanan ada H. Nah, kan gaya dalamnya gitu, N2. Nah, saya mendapatkan sigma apa tuh? Sigma horizontal sama dengan 0. Di potongan 2 saya mendapatkan N2 sama dengan minus H juga. Makanya nanti gambarnya begini. Ini
ya kan? Di sini segitu, di sini juga segitu, maka gambarnya n-nya negatif di sepanjang bentang. Gitu gambarnya. Ya. Ya, Bu. Baik, makasih, Bu. Ya, jadi ini tadi siapa yang tanya? Saya Bu Ran Ahmad Didatkan. Oke, sekarang saya tanya kamu. Saya punya kayak gini. Tapi Just another lemon